subuh sama ba'da asar itu boleh apa enggak, sedangkan ba'da subuh sama ba'da asar itu termasuk waktu yang diharamkan sholat. Ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh sampai waktu duha, sama setelah sholat asar sampai masuk waktu maghrib itu kan diharamkan sholat. Terus kalau kita mau pokok sholat di waktu itu hukumnya gimana? Boleh. Memang 3 waktu nih, ba'da sholat subuh sama ba'da sholat asar sama menjelang, ada yang mengatakan 3 atau 5. Ya 5 itu ya 3 hasilnya sama. Sama ketika menjelang duhur, kira-kira 5 menit atau 7 menit sebelum masuk waktu duhur. Itu 3 waktu yang diharamkan untuk sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin, khatamin nabiyyin, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-hadin al-mahdiyyin, wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-hadirin wal hadirat, hafizakumullah tabaraka wa ta'ala wa ra'akum manna alaina wa alaikum balagha munana munakum. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita semua dipertemukan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita semua ini mendapatkan inayah riayah dan menjadi sebab kita semua bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala wa ridwanu minallahi akbar fid dunya wal akhirah. Para rawuh ingkang minulya, sebenarnya dulu sempat kula bahas nih, pernah kula bahas. Mungkin malam ini akan kembali kita akan membahas, sementara kita keluar dulu. Insyaallah kita lanjutkan nanti pembahasan tentang as-safar li ziyaratil kubur, melakukan perjalanan untuk hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan bepergian atau melakukan perjalanan, apalagi kalau itu jauh, untuk ziarah kubur. Ke malam hari ini kula panjenengan sedaya insyaallah bakal sedikit membahas tentang salah satu ritual atau bisa juga disebut mungkin adat yang banyak terjadi dan ini sudah mendarah daging sepertinya di banyak tempat, khususnya di daerah Jawa. Nopo yang sering kita sebut dengan istilah rebu kasan. Penginane sempat tentang griya kula bahas kali rencang-rencang kali santri. Kula jenengan sedaya saat ini sampun masuk bulan Safar akhir. Kemungkinan besar Rabu depan, seminggu lagi atau malam Rabu depan, kula panjenengan sampun masuk malam Rabu Kasan. Allah, di sebagian daerah disebut dengan Rebu Kasan, Jawa Timur sing kathah. Sebagian daerah di Jawa Tengah kalau nyebut niku Rebu Pungkasan. Rebu Pungkasan. Rabu itu ya hari Rabu, yaumul arbi'a. Kalau di bahasa Arab kan wakasan atau pungkasan itu maknanya adalah akhir. Napa niku Rebu Wakasan atau Rabu Pungkasan? Itu adalah hari Rabu yang paling akhir dari bulan Safar, bulan kedua kalender Hijriyah, kalender Masehi, kalender Islam, kalender Hijriyah. Safar nek wong Jawa nek ngarani menyebutnya dengan istilah Safar. Muharram, Safar, bulan kedua dari kalender Hijriyah, hari Rabu paling akhir. Itu kita orang-orang Jawa banyak yang istilahkan dengan Rebu Wakasan atau Rebu Pungkasan. Kenapa kok ada istilah Rebu Wakasan atau Rebu Pungkasan? Apa yang membedakan hari Rabu ini dengan hari Rabu-Rabu yang lain? Karena hari Rabu setiap minggu juga berada, hari Rabu setiap bulan ada. Dalam Safar minimal 4 hari Rabu atau bahkan bisa sampai 5 kali berulang. Kenapa kok Rebu ini khusus punya nama Rebu Wakasan atau Rebu Pungkasan? Karena di sekitar kita banyak pemahaman dan juga banyak keyakinan bahwa hari itu, hari Rabu Wakasan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan begitu banyak musibah, bala dan keburukan untuk umat manusia. Bahkan sebagian riwayat mengatakan di hari Rabu ini Allah
akan menurunkan musibah yang nantinya akan diturunkan selama 1 tahun. Pertama dikumpulkan dulu, diturunkan di hari Rabu Wekasan ini. Dikatakan 320.000 bala atau musibah. Afanallahu wa iyyakum minal bala'i wal masaib. Wonten sing ngatakan ngoten 320.000 bala yang akan diturunkan oleh Allah selama 1 tahun ini dikumpulkan jadi satu. Pertama diturunkan di malam Rabu Wekasan, untuk nanti ketika sudah diturunkan malam Rabu Wekasan nanti baru dibagi 320.000 gitu. Nek sing suro wonten sing nanti Rabiul Awal, wonten macam-macam. Wonten dawuh wonten niku. Pertama, kula panjenengan kalau mendengar cerita seperti ini atau keyakinan seperti ini, bahkan di banyak daerah ini sudah wonten ritual khusus untuk menolak musibah di malam Rabu Wekasan. Kula panjenengan kalau ingin mengukur sebenarnya ini hukumnya bagaimana, kita punya keyakinan seperti itu, kita harus melihat dalil-dalil dan dawuh para ulama dalam masalah ini. Saking pundi asalnya istilah Rabu Wekasan atau Rabu Pungkasan, yang dikatakan di situ Allah menurunkan 320.000 keburukan, musibah dan bala untuk nanti dibagi selama 1 tahun. Pertama, kita bisa katakan ngeten. Keranten orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab mulai saderenge atau sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Orang Arab semenjak dahulu kala sebelum Rasulullah diutus, mereka itu punya keyakinan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Mereka mengatakan bahwa bulan Shafar ini adalah bulan yang penuh dengan keburukan. Keyakinan ini sudah diwariskan turun-temurun oleh orang-orang Arab bahkan sebelum Kanjeng Nabi diutus. Jauh sebelum Rasul diutus mereka sudah berkeyakinan seperti itu. Jadi kalau orang Arab masuk bulan Shafar, nggak ada yang berani nikah. Mereka nggak akan berani melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang besar. Nikah, nggak wani, nggak berani. Perjalanan dagang, nggak berani. Mau perang, wah nek sial was kalah, ya mata. Orang Arab, betul-betul. Jadi orang-orang Arab itu dari dulu punya keyakinan kalau bulan Shafar nggak boleh nopo. Nggak boleh atau nggak berani melakukan hal-hal yang besar karena mereka punya keyakinan bulan Shafar ini bulan yang penuh dengan keburukan, syahrul mash'um istilahnya, bulan sial. Orang Arab itu keyakinannya seperti itu. Itu pertama. Jadi bulan Shafar mulai tanggal 1 sampai habis tanggal 29 atau tanggal 30 itu semuanya adalah hari sial selama 1 bulan. Itu keyakinan orang Arab. Terus kalau Rabu Wekasan kan Rabu terakhir di bulan Shafar, bukan bulan Shafarnya. Orang Arab keyakinannya bulan Shafar secara utuh 1 bulan penuh itu adalah bulan sial. Terus di mana pengkhususan Rabu paling akhir, hari Rabu yang paling akhir? Karena ada ayat dari surat Al-Qamar juz 27 kalau nggak salah, sebelah kanan yang betul salah tengah. Kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nudhur inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazun nakhlin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ini. Dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar, kadzabat 'ad, kaum 'ad. Kaum 'ad itu adalah kaumnya Nabi Hud alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Nabi Hud itu dulu diutus kepada kaum yang pertama, kaumnya itu kaum 'ad. Yang pertama, tapi nanti ketika kaum 'ad diazab oleh Allah habis, akhirnya Nabi Hud pindah dakwah sampai akhirnya dimakamkan di Wadil Ahqaf di Hadramut di Yaman. Tapi bukan mereka yang di Hadramut itu, yang sekitarnya itu kaum 'ad, bukan. Jadi kadzabat 'ad, Allah Subhanahu wa taala dawuh, Allah berfirman, kaum 'ad ini, mereka ini mendustakan, aku mendustakan nabi kekasih rasul yang aku utus. Tak dakwai
diajak untuk mendekat kepadaku gak gelem, dinasehati gak mempan, dikandani ngengkel, dijak ngelawan, didakwai, diajak menuju kebaikan tapi malah membalas dengan kejahatan. Kaum Ad. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, mereka ini sudah mendustakan aku, mendustakan gorohno, bahasa Jawa ini gorohno aku lan nabi dan rasul, menentang aku. Kadzabat 'ad fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Langsung Allah dawan fa kaifa kana 'adzabi. 'Ad ini telah mendustakan aku, melawan aku, menentang aku, memusuhi nabiku. Fa kaifa kana 'adzabi. Kalian ingin tahu bagaimana aku membalas mereka, bagaimana azabku untuk mereka? Dari sisi Allah nak ingin ngerti, inna arsalna alaihim rihan sarsara. Sarsara. Aku Allah akhirnya mengutus, aku Allah akhirnya mengirimkan kepada mereka rihan, angin, sebagai azab sarsaran. Sarsaran niku yang bunyinya niku keras kencang. Angin niku kalau bertiupnya kencang kan angin ini suaranya banter nggih. Angin itu kalau bergerak begitu kencang, kecepatannya itu begitu cepat, angin itu akan menimbulkan suara yang keras. Semakin kencang suaranya makin banter. Nggih, kula jenengan Pak Leda wong trek banter kuping ini rasanya kayak suarane angin. Wis ngoten iki. Ya Allah, aku akhirnya mengirimkan sebagai bentuk balasan atas pendustaan mereka, atas pembangkangan dari kaum Ad, aku kirimkan kepada mereka angin yang suaranya kencang, angin sing banter. Sebagian riwayat rih syadidul bard, angin ini sangat dingin, bergeraknya begitu cepat, suara ini sampai banter, angin ini banter. Mungkin kalau istilah kita semacam angin tornado lah, angin topan atau tornado atau apa semacam itu. Angin tornado ini kados yang biasa ten Amerika kan, jenengan yang ngertos setiap tahun kan ada yang namanya kayak hampir pasti ada musibah angin tornado ten Amerika. Itu kalau ada angin tornado itu mobil terbang, omah niku mabur, wit niku nek mabur. Allah. Jadi mobil itu seperti kertas, sampai saking kuatnya anginnya, kutiupan anginnya. Mungkin semacam itu. Jadi dawuh Allah Subhanahu wa taala, kaum Ad yang mendustakan nabiku, aku kirimkan kepada mereka rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir, angin yang seperti itu yang begitu kencang, dan kejadian itu terjadinya fi yaumin nahsin mustamir, di hari nahas. Nahas itu adalah kebalikan atau lawan kata dari bakhat dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu bakhat. Bakhat itu maknanya untung, kalau nahas itu maknanya naas atau sial. Aku kirimkan kepada mereka azab berupa angin yang begitu kencang, dan itu terjadi di hari naas mustamir, yang berkelanjutan, yang terus menerus. Kata-kata Qur'annya Allah menyebutkan pas di hari diturunkannya azab kepada kaum Ad, Allah menyebutnya sebagai yaumin nahsin mustamir, hari sial yang terus menerus. Akhirnya dari ayat ini sebagian ahli tafsir juga berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan dawuh dari seorang sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, konon beliau mengatakan, ada riwayat yang mengatakan beliau menyebutkan bahwa akhirul arbi'a minasyahr yaumin nahsin mustamir. Hari yang nahas mustamir, hari yang sial yang berkelanjutan, yang pas di saat itu Allah menurunkan azab kepada kaum Ad, berdasarkan dawuh Sayyidina Abdullah bin Abbas, hari Rabu akhir bulan. Hari Rabu akhir bulan. Bulan apa? Pokok yang penting hari Rabu di setiap akhir bulan adalah hari sial yang berkelanjutan. Menurut riwayat niku. Tapi ini dari manton aja, ampun dipendet mentah-mentah. Jadi menurut riwayat niku didakwakan hari Rabu akhir di setiap bulan itu adalah hari sial. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Maulid, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bahkan bulan Ramadan, yang penting Rabu paling akhir berdasarkan riwayat niku adalah hari sial.
sial. Akhirnya pas dari dua sumber tadi, orang Arab, orang jahiliyah dari dulu itu menganggap Safar adalah bulan sial, dan hari Rabu di setiap akhir bulan adalah hari Safar adalah bulan sial. Hari Rabu yang paling akhir dari setiap bulan adalah hari sial. Nek digadukno, berarti hari Rabu yang paling akhir dari bulan Safar adalah hari yang paling sial selama 1 tahun. Kan ngoten nih, Safar bulan sial secara utuh dari awal sampai akhir. Rabu paling akhir dari setiap bulan hari sial. Berarti kalau hari Rabu dari yang paling akhir dari bulan Safar adalah hari paling sial. Itu adalah asal usul keyakinan bahwa Rabu Wekasan di saat itu adalah hari yang penuh dengan musibah dan bala saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi diriwayatkan, konon diriwayatkan ada beberapa wali konon. Riwayat ini pun sebenarnya ya wallahu a'lam, karena sanadnya juga kita nggak tahu. Ada yang mengatakan bahwa sebagian arifin billah mereka itu mendapatkan semacam ilham yang mengatakan bahwa di hari Rabu terakhir bulan Safar, musibah yang nanti akan turun selama 1 tahun penuh di saat itu diturunkan oleh Allah jadi satu, yang banyaknya jumlahnya musibahnya 320.000 bala atau musibah. Akhirnya berasal dari 3 sumber ini. Cerita ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab mujarobat atau kitab Sitting Masalah kalau nggak salah nih, kitab mujarobat seperti mujarobat Al-Kubra At-Tayrabi, Al-Imam Al-Alim Al-Alam At-Tayrabi. Akhirnya orang-orang arifin bil, orang-orang yang banyak ini akhirnya orang-orang ahli thariqah. Orang-orang ahli thariqah akhirnya mengambil keterangan-keterangan ini, mereka mengambil dan menyimpulkan bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan musibah dan bala, maka akhirnya kita perlu untuk meminta perlindungan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya dari situlah dimulai macam-macam ritual. Ada yang sholat hajat, ada yang sedekah selamatan, bagi-bagi makanan sedekah, bagus. Ada yang yasinan, ada yang nulis jimat-jimat raja, ini masukkan ke sumur, ini gantungkan di pintu, ini semacam-macam. Yang banyak ini dimasukkan di sumur gitu. Kalau yang saya tahu di hari Rabu Wekasan ini masukkan di sumur, karena saat itu kalau nggak dimasukkan nanti sumurnya itu penuh dengan musibah. Sumur harus ditutup. Banyak di sekitar kita seperti ini. Allah. Jadi kalau ada ulama, ada kiai yang mengatakan hari Rabu Wekasan itu penuh dengan musibah, akhirnya kita perlu nulis jimat sampai nanti sumur harus ditutup, kita harus banyak sedekah, selamatan, yasinan, sholat hajat. Memang itu ada dasarnya dari dawuh yang dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, konon juga ilham dari sebagian ahli tasawuf. Kita nggak tahu siapa yang dapat ilham ini sebenarnya. Pokok jari ini wonten sing ngoten. Juga keyakinan orang jahiliyah kuno yang mengatakan bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Tetapi kalau kula jenengan teliti lebih lanjut, mboten cukup nih, kula jenengan enak ilham langsung, kan niki ilham. Lho saiki sing entuk ilham niku sapa, kula jenengan ya karo. Wali yang mendapat ilham itu juga namanya siapa kita juga nggak tahu, nggak disebutkan namanya. Kita orang-orang ahlu sunnah wal jamaah bukan orang yang mengingkari ilham yang didapat atau kasyaf yang didapat para wali-wali Allah, kita percaya. Nggak sama seperti orang-orang sebelah yang menafikan secara total. Yang ada itu cuma wahyu yang didapat para nabi, selain itu gak enek. Enggak, kita nggak mengatakan seperti itu, kita percaya. Allah saja mengatakan bahwa tawon itu saja bisa dapat, kalau bahasa Quran malah wahyu, tapi bukan wahyu nabi. Auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta, dan Quran disebutkan. Apalagi wali-wali kekasih-kekasih Allah, kita percaya kekasih Allah, wali ini Allah bisa dapat ilham. Tapi kita tidak serta-merta kita kalau mendengar istilah fulan dapat ilham langsung kita percaya. Kita jadikan itu pegangan satu-satunya. Kita lupa bahwa kita niku punya sumber yang sebenarnya Quran dan hadis saking Kanjeng Nabi.
Kita percaya sama yang namanya ilham, tapi ya kita teliti. Sing ngomong nyeritani kula jenengan itu sapa dhisik. Terus yang diceritakno wali sing jare entuk ilham niku sapa? Enggak usah jauh-jauh. Saya sendiri itu sering banget baca tulisan, dengar cerita dari orang tentang guru saya, Siti Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Umar katanya mengatakan nanti tentang Indonesia. Rasulullah pernah bermimpi yang tentang Indonesia, tentang nopo, padahal kula dhewe murid gak tau krungu kaya ngoten. Bahkan sering ada cerita-cerita yang berkaitan dengan guru saya sendiri. Saya percaya bahwa beliau adalah orang soleh, orang dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenyataannya sendiri banyak cerita yang beredar di sekitar kita bahkan tentang beliau. Ketika ada santri yang langsung tanya sama beliau, beliau mengatakan enggak pernah ada kejadian seperti itu, enggak pernah terjadi, dan saya enggak pernah ngomong seperti itu. Dari mana? Siapa sumbernya? Saya sendiri bahkan kadang pernah ada satu kejadian, saya nanya langsung kepada Sayyid Hamid bin Omar. Beliau Sayyid Hamid langsung matur datang Sidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini ngoten niku, ngopo meneh nang Indonesia. Kadang kita itu ahli tasawuf kekurangannya satu. Kita dapat kabar terutama yang berkaitan dengan karomah, dengan mimpi, dengan nopo. Kita dapat kabar, kita nggak tahu siapa sumbernya, dari mana asalnya, siapa yang menceritakan, pokok untuk langsung iyo bener di-share ceritanya. Angsal dari grup WhatsApp langsung disebar. Grup WhatsApp ini sing ngirim ini untuk konti yombo. Banyak itu orang-orang yang ngarang-ngarang cerita itu juga. Ya kita miris, banyak. Kita ahli tasawuf percaya, tapi ya harus hati-hati gitu. Buatan angger cerita langsung pulang dengan percaya. Jadi harus diteliti sesuai dengan Quran dan hadis. Ilham sendiri itu kalau dalam istilah usul, banyak ulama ahli tasawuf yang mengatakan itu bukan pedoman, bukan sumber hukum. Kita percaya ada ilham, tapi itu tidak bisa dijadikan sumber hukum. Walaupun sebagian ulama mutakhirin seperti kata Siti Ali Jum'ah mengatakan itu bisa dijadikan hujjah atau pedoman dengan catatan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Jadi wonten delok isine. Jadi pemekasan iki hukume piye? Delok Quran kali hadis. Ternyata nek kula jenengan teliti teng Quran dan hadis, wonten salah setunggal hadis ingkang diriwayatkan Imam Muslim, juga diriwayatkan banyak ulama-ulama hadis dalam banyak kitab hadis dengan beberapa perbedaan lafadz matannya. Sebagian riwayat mengatakan lafadznya adalah adwa wala tiyarata wala hamata wala sofa. Sebagian riwayat wala ghul. La adwa wala tiyarata. La adwa dawai Kanjeng Nabi, enggak enak penyakit nular dengan sendirinya kecuali atas kehendak Allah. Penyakit nopo mawon, gak ada penyakit yang bisa menular dengan sendiri kecuali kalau Allah yang mentakdirkan. Malah ini wedi tapi ojo kena mana. Penyakit nopo mawon. La adwa wala tiyarata dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dawai Kanjeng Nabi tidak ada yang namanya tiarah. Tiarah itu apa? Tiarah itu diambil dari kata-kata at-thair. Thair itu maknanya burung. Gimana asalnya? Tiarah itu orang ala Arab zaman dulu itu kalau punya hajat itu sering menggantungkan dengan burung, manuk, semacam undi nasib lah. Nek wong Jawa niku nganggone mboten nganggo manuk, nganggone nganggo tiron. Wonten ngaten nggih. Nganggo tiron. Kate nikah nek wong Jawa. Lahir dina apa, Lik? Kemis apa? Pahing. Calon dina apa? Jumat apa? Jumat Kliwon. Dihitung. Wis mbuh tukang ngitunge piye kula gak ero. Wah, gak cocok iki. Istilahnya kok enek mangku apa wis mbuh mangku buwono ta apa mbuh paham kula. Nggih ngoten wis nanti istilah aneh-aneh nanti gak oleh diterusno gara-gara dino. Ngoten niku wonten. Kalau enggak gitu ada yang pakai nama. Jenengmu apa ditelok huruf dihitung, jenengi bojomu apa dihitung pakai huruf. Wah, jenenge gak cocok, ojo diterusno. Nek kula dikandani ngoten, jenengmu ae gantian timbang gagal ya golek wangel. Jenengmu ae gantian, yo ganti jeneng yo selametan sithik ngoten. Ya, gampang lek beres ya.
Oh, orang Arab juga punya tradisi seperti itu, pakai burung, itu tatoyur istilahnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan nggak ada yang seperti itu. Kita orang Islam nggak menggantungkan nasib kita dengan burung, dengan hari, dengan apa. Kulon jenengan nggak ada hajat, bingung duwe pilihan, kate milih sing ndi, nggak ada hajat gede diterusno napa mboten. Kita sudah diajarkan sama Rasulullah disuruh istikharah. Hadis sahih diriwayatkan Kanjeng Nabi Rasulullah SAW dawan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fi kulli syai' kama 'allamana surata minal Qur'an. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk beristikharah, meminta dipilihkan oleh Allah dalam setiap hal. Kate nikah terus napa mboten? Istikharah. Kate dagang, bisnis terus apa gak? Istikharah. Nikah enake acarane dina apa? Istikharah. Ngoten nak Ben. Kita enggak, kalau orang adat-adat dari zaman dulu itu ada. Omahmu ndile. Omah kula ngeten. Calon istrimu rumahnya mana? Oh, daerah mriko. Omahmu madhepe nanti. Oh, madhepe mriko. Calonmu madhepe madhep sana. Wah, sing nek omahmu madhep rono, calonmu madhep rono. Gak iso, gak jodoh le. Wis gak oleh kan terus. Gara-gara madhep omah. Lawangi omah madhep ngendi ngoten. Padahal golek niku wangele, masyaallah. Akhirnya Rasulullah mengatakan hal-hal yang seperti ini, tradisi seperti ini nggak cocok dengan ajaran Islam, hapus. Kita bukannya tidak menghargai tradisi kita lestarikan, tapi dengan catatan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat Islam, apalagi kalau sudah merembetkan akidah, Rasulullah goodbye. Gak enak ngatain-ngatain itu. Wala tiarah, Rasulullah mengatakan nggak ada yang namanya seperti itu. Tiarah nggak ada. Kita itu pasrahkan nasib kita, hidup kita, mati kita kepada Allah, bukan sama burung. Apalagi yang lain, boten. Kanjeng Nabi. Terusane wala hamata, tidak ada burung hantu. Niku wonten keyakinan khusus dari orang-orang jahiliyah yang berkaitan dengan burung hantu. Dijelaskan atau langsung kata-kata selanjutnya wala sofar dari Kanjeng Nabi, dan tidak ada bulan sofar. Maksudnya Kanjeng Nabi napa hadis ini sahih? Jelas ini gak kena diingkari. Gak ada, kalian tidak boleh meyakini bahwa bulan sofar adalah bulan sial. Gak enak. Betul-betul. Jadi keyakinan orang Arab yang dari dulu turun-temurun yang diwariskan kalau bulan sofar ojo nikah, ojo lungo, ojo nopo, sama Rasulullah dihapus. Gak ada seperti itu. Bulan sofar sama dengan bulan yang lain, sama. Kadang kita bulan sofar bisa juga mendapatkan manfaat, bisa juga mendapatkan kebahagiaan, tapi juga ada orang lain pas bulan sofar mendapatkan musibah. Ya wonten. Bulan Syura, bulan Muharram juga seperti itu. Kita juga bisa dapat musibah, juga bisa dapat kebahagiaan, dapat nikmat dari Allah. Sama, kabeh bulan itu netral. Podo, kadang ya untung, kadang ya rugi, kadang ya seneng, kadang ya susah, sama seperti itu. Dan tradisi ini, keyakinan ini sampai sekarang di Arab itu masih ada. Kalau di Yaman itu masih ada orang-orang sana yang beranggapan bahwa bulan Safar ini adalah bulan sial. Malah nih banyak guru-guru kami, para habaib di Tarim itu kalau bulan Safar itu sengaja. Atas guru kula Siti Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid sengaja itu beberapa kali menikahkan anak beliau itu sengaja milih bulan Safar. Wong roh kabeh, iki lho anakku tak rabekno bulan Safar. Sapa sing ngarani bulan sial? Sengaja, jadi kadang kiai ini ya kudu wani kendel ngoten. Guru kula Habib Umar niku ngoten beberapa kali, bahkan saya niku sempat tahu sekali atau dua kali niku putri beliau dinikahkan di bulan Safar. Kalau nggak salah sing angsal putranipun Siti Al-Habib Musa Kadhim As-Sagaf. Nalika besanan kali Siti Al-Habib Musa Kadhim As-Sagaf, beliau itu putrinya Habib Umar itu akad nikahnya dan walimahnya terjadi di bulan Safar. Dan wong roh kabeh anakku yo delok. Allah, itu dakwah secara tidak langsung. Tidak ada. Berdasarkan hadis Kanjeng Nabi, Safar bukan bulan sial. Kalau hari Rabu akhir, ya wes, mungkin kalau kita katakan Safar bukan bulan sial, tapi khusus hari Rabu paling akhir ini hari sial. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Ternyata kalau kita teliti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam
Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad melalui sanadnya sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas juga disebutkan dalam banyak kitab-kitab tafsir ketika menafsirkan ayat kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir. Ternyata hadis itu menurut banyak ulama pakar hadis seperti Ibnu Abi Hatim mengatakan di dalam rawinya sanadnya itu ada Muhammad ibni Salt atau Yusuf bin Salt kalau nggak salah, itu matrukul hadis. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Al-Alim Al-Allamah Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at mengatakan ini adalah hadis palsu, bukan hadis palsu. Al-Munawi kalau nggak salah dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan hadis ini la yasih, walaupun para pakar hadis itu banyak tafsiran dalam arti kata-kata la yasih. Intinya pun ringkesi hadis yang mengatakan bahwa hari Rabu paling akhir dalam setiap bulan adalah hari sial itu tutup hadis karena itu cekelan. Hari Rabu bukan hari sial wis. Jadi wis beres wis. Bulan Safar bukan bulan sial, hari Rabu bukan hari sial. Berarti Rabu yang ada di bulan Safar juga bukan hari sial. Malah nek kula jenengan teliti wonten hadis ingkang diriwayatkan Al-Imam Muslim. Hadis ini sahih. Bahkan dalam beberapa sanadnya hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang terkenal dengan istilah tasalsul bit tasyabuh atau sanad musalsal bil musyabakah. Alhamdulillah saya dapat ijazah dari beberapa guru kami dan insya Allah sambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun derajat sanadnya ini kalau dalam para istilah ahli hadis ada yang mengatakan nggak sampai sahih, tapi insya Allah ini kita termasuk hal barang-barang yang kulo andalaken besok nalika kulo paling kulo arep-arep nalika sowan dhateng Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau versinya Imam Muslim, hadis ini mengatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Rasulullah pernah suatu saat itu memegang tanganku. Jadi Abu Hurairah pernah suatu saat sedang enak duduk, beliau itu diulang, diajar, diberi pengetahuan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin memberi beliau ilmu, ingin mengajar beliau, ingin menyampaikan sebuah pesan kepada Abu Hurairah, Rasulullah mengambil dan memegang tangan. Dalam sebagian riwayat sanad memegang tangannya itu dengan cara tasbih atau tasyabuh. Tasbih itu kalau dicontohkan kalau Kiai Jawa itu nek ngarani tasbih itu ngapurancang, bentuknya ngeten. Jadi Rasulullah niku memegang tangan Abu Hurairah seperti ini, ngeten ini. Alhamdulillah ada sanad yang sambung sampai ke bawah, termasuk yang kulo ingat niku salah satunya melalui Siti Umar Hamdan Al-Mahrosi. Ada lewat sanad lewat masyayikh di Haram sana, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, Siti Umar Hamdan Al-Mahrosi, Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani, atau melalui guru-guru kami di Tarif. Ada kalau nggak salah termasuk melalui Al-Habib Ibrahim bin Akil bin Yahya yang buatan kelintu Pulau Subeh. Intinya kulo punya beberapa sanad musalsal bil musyabakah. Maknanya apa? Saya mendapat ini hadis ini dari guru saya. Ketika saya mendapat hadis ini, guru sambil megang tangan. Guru saya dari gurunya lagi sambil pegangan tangan seperti ini. Gurunya lagi dari atasnya lagi sambil pegangan tangan, sampai dari tabiin sambil megang tangan, sampai tabiin dapat dari Sayyidina Abu Hurairah sambil megang tangan si tabiin, Abu Hurairah dapat dari baginda Rasulullah sambil megang tangan Abu Hurairah. Masya Allah. Ini orang ahli tasawuf senang sanad ini. Ini termasuk harapan terbesar khususnya para sufi ini biasanya. Semoga barokai tasalsul bit tasyabuh niki ketika hari kiamat nanti kita niku kakek duzone barokai tangan yang megang tangan yang megang tangan dan sampai Rasulullah ini moga-moga tangan kula digeret guru sampai gurune digeret lagi sampai digeret Sayyidina Abu Hurairah digeret Rasulullah. Allah. Hadis ini terkenal musalsal bil musyabakah. Matan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Yang
yang matan, tapi di dalam Sahih Muslim mboten wonten musyabakai, mboten wonten. Dan mriku Imam Muslim meriwayatkan aqadha Rasulullah biyadi, Rasulullah memegang tanganku. Saat itu Rasulullah mengatakan innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa at-turbata yaumas sabt. Dawuhe Kanjeng Nabi, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan dunia, langit, bumi saisine niku dicicil secara bertahap, tidak langsung. Allah nek pengin langsung saknalika dadi sak kedade mripat saged. Tapi Allah niku nek damel dicicil. Sithik-sithik. Allah menciptakan bumi, tanah hari Sabtu. Dari Kanjeng Nabi ngoten. Mulane abah kula niku ket biyen, ket riyen di saking mbah, saking bae malih buyut kula niku ket riyen angger ajeng bangun napa mawon. Bangun musala, bangun sekolah, bangun kelas, bangun kamar santri. Santri-santri sing riyen-riyen mesti ngerti. Abah niku remene nek mulai dina Sabtu. Minimal peletakan pondasi niku biasanya dina Sabtu. Perkara engko nutupnone 5 tahun lah ya sak tutupe. Gak usah ngoyo, sing penting duwe halal, gak duwe sing panas-panas sing aneh-aneh ngoten. Nggih. Tapi mulai ini biasanya hari Sabtu, termasuk Yai Abdul Hamid Pasuruan. Saya dengar langsung dari abah atau ibu saya itu, Yai Hamid kalau dulu sering ditanya pingin bangun nopo, sakit mulai ini dinten nopo. Ya Hamid biasanya kalau dawan dina Setu sak tutuke. Ya Hamid Setu sak tutuke. Bahasa Jawa Setu sak tutuke. Nopo krana kiai-kiai riyen niku pengin ta'asyan billah, pengin nerokno Gusti Allah ketika pertama kali ndamel bumi niki, tanah dibuat hari Sabtu. Sampai terusannya wa khalaqal jibal yaumal ahad, gunung diciptakan hari Ahad, hari Minggu. Nggak ngerti hari Ahad, hari Minggu, hari Ahad. Wa khalaqal asjar yaumal itsnain, Allah menciptakan tanaman tumbuh-tumbuhan hari Senin. Malah ini jenengan sing dadi petani, nek pengin nandur, nek pengin nerokaken Gusti Allah, dina Senin mulai nandur. Nek saged, tapi yo aja nemen-nemen nek nyekeli. Nek gak Senin gak nandur, pas dina liyane Senin udan terus yo wah gak sida nandur jenengan. Gak apa-apa nek pengin nerokaken iku nggih sae. Wa khalaqal makruh yauma tsulatsa, dan Allah menciptakan hal-hal yang dibenci itu hari Selasa. Jadi nek coro hadis niki malah seandainya ada istilah hari sial, bukan hari Rabu tapi hari Selasa, walaupun sebenarnya nggak ada hari sial. Tapi seandainya ada, mungkin kita katakan hari Selasa karena Allah wa khalaqal makruh, Allah menciptakan hal-hal yang dibenci dulu itu hari nopo Selasa. Ya mungkin barang iblis ini menawa ya lahirnya dina Selasa, menawa kan niku termasuk yang paling dibenci. Tapi yo asli ini buatan wonten kok jenengan pas wah anakku lahirnya dina Selasa, ya gak enek hubungannya kali ngoten nggih. Jadi sebenarnya nggak ada hari sial. Mulane banyak kiai-kiai kita dari dulu, kiai-kiai thariqah khususnya di Jawa ini jenengan kan ngertos. Biasanya nek kiai-kiai ahli thariqah biasanya kalau hari Selasa mengadakan acara apa? Selasanan gitu, zikir bareng di hari Selasa. Biasanya diistilahi selasanan, selasan, selosowan. Di Tarim juga ada. Kalau hari Selasa biasanya baca Hadroh Basudan, atau biasanya ada yang sekarang sudah nyebar di mana-mana membaca doa Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Kenapa? Karena di hari Selasa Allah khalaqal makruh. Itu alasan. Terusan hadis ini wa khalaqa an-nur yaumal arbi'a, Allah menciptakan cahaya di hari Rabu. Jadi hadis ini, cara hadis ini sahih matan hadis ini. Hari Rabu Allah menciptakan cahaya itu saya nopo awan bagus apa buruk? Berarti kalau cahaya yang bagus, Quran dilambangkan dengan cahaya, Rasulullah cahaya, hidayah cahaya. Allah menciptakan cahaya hari Rabu, berarti hari Rabu itu hari sial apa hari keberuntungan? Hari keberuntungan malah nih santri-santri kita riyen ten pondok pundi-pundi Jawa khususnya yang seneng ngaji kitabnya Al-Imam Az-Zarnuji Al-Hanafi Ta'limul Muta'alim, biasanya kalau pingin mulai ngaji, buka pengajian, buka pesantren tahun ajaran baru, kiai-kiai biasanya dimulai dengan hari Rabu. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya dan Allah pertama kali menciptakan cahaya hari Rabu. Berarti nek pingin golek ilmu, cocoknya dimulai hari Rabu.
Rebo niku dina apik dina sial hadis ini. Wonten malih hadis ingkang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya, walaupun kitab ini kitab Al-Majruhin, sanadnya ini lemah, tapi rotok kena tinggu cekelan bahwa Allah ya Rabbi ya Karim diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah wonten hadis unine man gharasa gharsan yaumal arbi'a faqala subhanal ba'ithil warith atathu bi ukuliha. Nek wonten tiyang nandur tanduran dina Rebo kok kemudian dia mengatakan membaca doanya pendek subhanal ba'ithil warith, maka insyaallah mesti panen. Nah, jenengan sing nandur niku, nek nandur niku napa jeneng? Gampang. Wong Jawa nek ngarani napa? Nandur. Nek gampang niku napa? Panen. Oh iya wis kok ngoten kare kula. Nggih. Jadi kalau menurut hadis ini, kalau kita menanam tanaman di hari Rabu kok kemudian sambil membaca subhanal ba'ithil waris, nanam lagi subhanal ba'ithil waris, insyaallah panen. Walaupun hadis ini hadis dhaif, tapi kan isinya nggak bertentangan dengan syariat, bisa kita amalkan itu insyaallah. Subhanal ba'ithil waris, jangan catat subhanal ba'ithil waris besok nek nanti. Baru wiridan subhanal ba'ithil waris, subhanal ba'ithil waris. Insyaallah panen. Insyaallah. Berarti apik napa elek niku? Rebo. Apik bisa. Wonten malih hadis ingkang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabil Mufrad, juga diriwayatkan Al-Imam Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwa pernah suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku enggak ada hajat. Punya hajat, Rasulullah itu punya hajat, punya kebutuhan. Akhirnya beliau berdoa, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Masjidil Fathi thalathan. Rasulullah punya hajat, akhirnya beliau berdoanya itu di masjid yang terkenal dengan nama Masjid Al-Fath. Sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Rasulullah berdoa selama 3 hari berturut-turut, hajatnya gede. Dungo 3 hari berturut-turut, yaumal itsnain wal tsulatsa wal arbi'a. Rasulullah berdoa 3 hari berturut-turut, hari Senin, Selasa dan Rabu. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dalam Al-Adabil Mufrad, Al-Mundhiri dalam At-Targhib, At-Tarhib juga beberapa kitab hadis lain. Sanadnya minimal hasan. Sanadnya minimal hasan. Insyaallah. Kena dicekel-cekelan nih. Hadis ini Rasulullah dungo 3 dinten di Masjid Al-Fatah karena punya hajat Senin, Selasa, Rabu. Habis berdoa hari Senin, Rasulullah masih kelihatan gundah. Habis berdoa hari Selasa, Rasulullah masih kelihatan bingung, kayak susah. Akhirnya habis berdoa di hari Rabu, Rasulullah habis selesai berdoa, Rasulullah kelihatan sumringah, senang, bahagia. Yang melihat tahu Rasulullah berarti doanya dikabulkan sama Allah. Di hari Rabu baina sholatain, sebagian riwayat antara zuhur dan asar. Hari Rabu antara zuhur dan asar. Di saat itu setelah selesai berdoa, Rasulullah kelihatan bahagia, senang. Berarti semua orang tahu Rasulullah di saat itu doanya dikabulkan kalian Allah. Dikabulkannya nama hari Rabu. Rasulullah berdoa 3 hari Senin, Selasa, Rabu, ternyata dikabulkannya doa baginda Rasulullah di hari Rabu. Kalau kita ditanya hari di mana Rasulullah doanya dikabulkan, kira-kira niku nek diarani hari sial atau hari untung? Hari yang membahagiakan ya, hari Rabu niku hari apik, hari saya. Malah akhirnya Sayyidina Jabir yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, akhirnya mulai saat itu setiap saya punya hajat, kalau saya mau berdoa saya menunggu hari Rabu antara zuhur kali asar. Malah jenengan yang enggak ada hajat sing gede, khusus yang Jumat karuan, Senin hari apik, hari Rabu juga jangan lupa, karena khususnya ba'da zuhur sebelum asar, di saat itu Rasulullah dikabulkan doanya. Jadi Rabu kaasan jenengan gak usah pikir sing aneh-aneh. Betul usah mikir sing aneh-aneh, dino sial, dino nopo. Kula jenengan husnudzon kalian Allah Subhanahu wa taala. Yang pingin sholat hajat bagus, jenengan sholat hajat. Mau sedekah untuk tolak bala, bener sedekah, inna sedekah la tudfi'a, bisa menolak bala. Bener, teruskan sedekahnya. Pingin yasinan, baca yasin silakan, tetapi jangan sekali-kali punya keyakinan bahwa Allah akan menurunkan keburukan pada kita. Kita harus husnudzon
datang Allah Subhanahu wa taala. Pusten ati insyaallah Allah akan menurunkan rezeki yang banyak datang kula. Allah menurunkan rahmatnya, Allah memberikan anugerahnya, Allah akan menjaga kita. Ini kula jenengan gadah keyakinan sing sae kali Gusti Allah didelok ya Allah kawula ku sing iki kok atine niku kok cek nemene nek yakin nang aku, mantep nang aku, ngandalno aku. Mosok kali Gusti Allah kate dikecewakno. Malah jenengan nek punya keyakinan, wah iki akeh balak iki sangka Gusti Allah. Hati-hati karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan ana inda dzanni abdi bi, aku itu tergantung bagaimana hambaku itu melihat atau berkeyakinan terhadapku. Nek wis nyonone elek, nyangkani elek, berprasangka buruk sama Allah, bisa jadi Allah akan menjadikan prasangka jenengan itu jadi kenyataan. Wah dino iki akeh musibah sing medhot. Yo tenanan. Hati-hati. Bahkan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam sebagian fatwanya sebagaimana dinukil Bahsul Masail NU itu beliau mengatakan hukumnya haram sholat rebu wekasan. Itu yang dawuh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi nek pengen sholat rebu wekasan pun sholat hajat gak apa-apa. Sholat hajat ini ya Allah kula jenengan doakan saking macam-macam balak, bukan karena itu hari sial, tetapi yo secara umum memang kita niku pingin minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun niku mau dengan saged kula aturaken monggo kita buka bersama sesi tanya jawab. Baik teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dari perdengaran kita. Oke, monggo. Dari hamba Allah izin untuk bertanya. Sholat waktu yang qadha dan dilaksanakan pada waktu yang diharapkan, yaitu pada waktu pasca subuh dan pasca asar, apa sholat ini juga diharamkan? Sholat qadha hari Rabu sama hari nopo kok hari Rabu, nopo pada subuh kali Rabu kasar. Pada subuh sama pada asar itu boleh apa enggak? Sedangkan pada subuh sama pada asar itu termasuk waktu yang diharamkan sholat. Pada sholat subuh, setelah sholat subuh sampai waktu duha, sama setelah sholat asar sampai masuk waktu maghrib itu kan diharamkan sholat. Terus kalau kita mau qadha sholat di waktu itu hukumnya gimana? Boleh. Memang 3 waktu nih, pada sholat subuh sama pada sholat asar sama menjelang, ada yang mengatakan 3 atau 5, ya 5 itu ya 3 hasilnya sama. Sama ketika menjelang duhur, kira-kira 5 menit atau 7 menit sebelum masuk waktu duhur, itu 3 waktu yang diharamkan untuk sholat. Tetapi perlu diketahui bahwa diharamkan untuk sholat itu adalah sholat yang sababnya mutaakhir. Maksudnya gimana? Intinya kalau sholat sababnya mutaqaddim itu boleh. Berarti maksudnya kalau jenengan mau qadha sholat, wah saya semalam itu isya lupa, nggak ketiduran, belum sempat sholat. Sekarang habis sholat subuh saya mau qadha'i, ya qadha'i cepat-cepat malah bagus. Tapi ini kan pada subuh, nggak apa-apa. Qadha sholat pada jalan 3 waktu itu boleh. Atau sholat jenazah 3 waktu itu boleh. Terus sholat tahiyatul masjid 3 waktu itu boleh. Sholat sunnah wudu boleh. Jadi sholat yang mutaqaddim sebabnya, sholat sunnah tawaf apa-apa. Sudah dipahami ya? Boleh. Kemudian ini Gus, ada pertanyaan yang hubungannya dengan jenang suro dan jenang sapar. Apakah ada riwayat ini Gus? Dari Iwan di Yosowilang. Dari Mas Iwan di Yosowilang, apakah ada riwayat jenang suro itu? Jenang suro itu gak penting riwayatnya, penting rasanya enak. Jadi kalau riwayatnya ngomong istilah kebukasan sendiri secara khusus itu buatan wonten dan hadisnya. Kalau riwayat hadis saya nggak pernah menemukan. Kalau jenang suro itu sepertinya nggak ada. Buatan wonten saking pundi kira-kira wallahu a'lam. Tetapi memang saya pernah dengar dari sebagian kiai ngeten itu jenang suro nopo jenang sapa jenang suro ini insyaallah nggih jenang suro niku nggih bener
itu karena ta'assi dengan Nabi Nuh kalau nggak salah. Wonten sing mengatakan ngoten, tapi wallahu a'lam bishawab. Saya juga kurang tahu. Ada sebagian kiai saya pernah dengar yang mendakwakan karena di hari itu pas dulu tanggal 10 Muharram, saat itu Nabi Nuh itu berhasil kan banjir nih, akhirnya diselamatkan dari banjir. Akhirnya syukuran itu makan makanan dari beberapa makanan, ada kacang merah, ada nopo dicampur jadi satu. Akhirnya orang Indonesia, orang Jawa itu nerok Nabi Nuh, tapi karena bahan makanannya orang podo, jadi ini jenang suro. Nerok Nabi Nuh tapi sing versi Jawa. Mungkin sing dawakan ngeten, tapi wallahu a'lam. Wis intine jenengan masih gawe jenang suro, masih bulan Ramadan ya oleh. Jadi ini jenang Ramadan, jenang poso. Surah antara bulan surah dan bulan safar itu beda jenang. Benten ya. Jenang safar ini kalau jenang safar yang manis itu ya, yang seperti ada kelereng itu, biji-biji bola-bola kecil ini. Oh, seneng kula niku. Jadi niku malah barokah safar ini. Yang mau silakan Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila ada panggilan suara adzan tidak menjawab? Bagaimana kalau kita ada adzan tidak menjawab? Hukumnya gimana? Allah, memang kata ulama yang mengatakan bahwa menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Hanya yang mengatakan seperti itu. Tapi walaupun sunnah ini sangat kita katakan muakkadah. Bahkan banyak guru-guru kami itu kalau udah urusan jawab adzan itu agak syadid, maksudnya agak keras dalam menghukumi masalah jawab adzan. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini sampai kalau nggak salah dalam salah satu kitabnya sampai kula napa Tanbihul Muhdarin atau napa niku sampai dakwakan atau dalam Al-Mizan Al-Kubra lupa antara niku kalau nggak Tanbihul Muhdarin Mizan Al-Kubra atau Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah. Mereka mengatakan kalau ada orang enak baca Quran kan zikir paling bagus sih. Zikir nomor 1 paling top adalah baca Quran. Nggak ada zikir yang melebihi bacaan Al-Quran, kecuali zikir-zikir muqayyad dengan waktu-waktu tertentu itu bisa mengalahkan Quran. Tapi secara umum zikir mutlak Quran itu nomor 1. Gak ada yang mengalahkan Al-Quran karena Quran adalah kalamullah. Zikir nomor 1 itu Quran pun zikir paling atas. Di bawahnya Quran nanti ada kalimat tahlil, ada kalimat tahmid, ada sholawat, ada macam-macam. Quran nomor 1. Tapi bahkan Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ketika menyebutkan tentang kita kalau lagi enak baca Quran terus ada adzan, itu gimana? Jawab adzan atau Quran? Katakan, ya adzan. Quran zikir paling bagus, tetapi waktu tersebut menuntut kita untuk menjawab adzan, maka Quran mandek dhisik. Kecuali jenengan lagi sholat. Nah, kan ngoten iki, lagi sholat, ya terus no sholat. Bahkan banyak guru-guru kami itu kalau lagi ngajar, lagi ceramah, kok ada adzan, ceramah mandek dhisik. Lagi ngajar mandek dhisik. Nanti setelah adzan, baca doa ba'dal adzan, habis itu teruskan lagi ngajarnya atau ceramahnya. Ada. Bahkan sebagian guru kami ada yang saya pernah dengar Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib nahfidallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ta'anallahu bituli hayati. Beliau menukil dari lupa kula saking sinten salah seorang habaib mengatakan tasahul tahawun, mengentengkan, meremehkan jawab adzan ini bisa jadi termasuk sebab su'ul khotimah. Masya Allah, ini urusan barang sunnah tapi bisa menyebabkan su'ul khotimah. Mulane wonten kiai sing kaya ngarani wajib kadang jawab adzan, kadang mulane hati-hati. Kecuali kalau jenengan lagi ngajar ilmu yang sulit. Cara kiai mulang santri ini barang sing ilmu sing jelimet sing wangel. Kula pernah mulang niku kitab namanya Minhajul Usul yang ngarang Al-Imam Al-Baidawi. Ini termasuk kitab usul fikih paling ruwet. Ketoke sak pondok sak Jawa gaene sing mulang niku. Saya pernah ngajar di Tarim sampai didhawuhi guru-guru saya Tarim, para habaib Tarim. Wah, Habib sak Tarim kayaknya sing wani ngajar Minhajul Usul. Kok wani? Kula jawab, kula pengen belajar, bukan karena saya mampu.
Ini kitab koyo ngoten niku ruwet. Nalika jenengan mulang kitab niku kok tengah-tengah pembahasan enek adzan, sebagian guru-guru kami mengatakan kalau seandainya nanti diputus, akhirnya kok angel baleni meneh, niku keadaan darurat nih. Baleni meneh kok durung karuan santri paham, gak apa-apa gak dijawabi, tapi nanti dikoloi. Atau jenengan lagi dalam keadaan khusus yang kira-kira mboten saged memungkinkan jawab adzan ya, dikoloi seperti dalam kamar mandi. Menjawab di kopi dalam hati terus ada di kalian yang kalau sudah keluar apa nih? Silakan Mas Rosi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya tentang jenang suro, jenang sama. Itu kadang-kadang bersama Gus. Wonten tiang buang jenang wonten tengah-tengah perapatan. Dan itu yang apa hukum Gus? Itu terjadi kan kecil. Misalnya di Kalimantan tiang itu termasuk sedikit sodako. Itu waktu dibuang wonten perapatan itu apa hukum Gus? Terima kasih. Buang hukumnya buang jembatan. Oh, buang jenang. Kan kadang ya masih orang-orang seperti sekitar kita ini kadang masih ada. Kadang buang jenang. Kalau nggak gitu beras. Nanti dibungkus daun, nggak tahu kalau hari apa gitu ada, nanti dibuang di jalan, ada di perempatan, ada di jembatan, ada di depan rumah, dibuang. Itu hukumnya gimana? Kalau kita tahu kalau makanan-makanan itu baik mentah atau yang sudah matang, kalau dibuang itu akan tersia-siakan, maka hukumnya haram. Itu mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Orang-orang yang ahli tabdzir itu dulu setan. Dawe Quran nih, sanes kula nek ngarani ya. Kecuali kalau kita buang itu pasti bisa dimanfaatkan. Maksudnya jenengan buang, tapi buangin kandang ayam, ben dipangan ayam niku bukan buang, itu makani pitik ngoten ya. Nek ngoten niku gak apa. Maka kalau jenengan ingin untuk tolak bala untuk apa, sebenarnya bukan dibuang, seperti itu sedekahkan. Beras itu walaupun sedikit timbang dibuang, sedekahkan. Pahala besar, setiap butir nasi yang masuk itu jadi pahala, dicatat pahala di sisi Allah. Tapi kalau jenengan buang sia-sia, setiap butir nasi yang jenengan buang itu catatan dosa. Malah rugi. Kan kata Haji Motor, kadang bapak mati dino Jumat, nek malam Jumat aku tak buat kopi, buat nopo gawe sajene bapak. Wong mati gak doyan kopi. Nek pengen ngirimi bapak duduk kopi, kirimi ganjaran, Fatihah, bacaan Al-Quran, doakan. Bukan kopi malah dibuang, malah ada di dosa. Kadang-kadang bapak itu seneng kopi, golekno kopi, golekno rokok, buang. Nek pengin gak apa-apa, nek jenengan pengin ngirim ganjarani kopi, duduk kopi ini, kok gawe kopi sedekahno. Ganjarani kopi teko. Nek kopi ini wis ora doyan wong mati kok doyan ngopi, gak enek. Balik bapaknya dengan rokok lintingnya. Jadi kalau di tempat tidurnya bapakku tekol. Buatan ngoten. Nek kadang-kadang sedekahno, pahalanya diniatkan dikirimkan ke orang tua. Apa bapak seneng kopi? Ya jenengan sedekah kopi. Nah, itu. Mungkin bapak untuk ganjarane kopi. Itu kopi nih. Oh, mati kok kopi. Silakan yang lain ada. Wonten malih mboten? Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi ni'amika wa mazidah. Allahumma ya rabbil hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa 'adada kamalih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa' wa du'ain la yustajabu lahu wa la yasma' wa nafsin la tashba'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'alluqi bi kulli ma dunak waj'alna min khawasika min tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.